Perseroan menginformasikan dana yang disediakan untuk melunasi kedua instrumen yang akan jatuh tempo tanggal 20 Desember 2025 totalnya mencapai 82,145 miliar rupiah, sudah termasuk imbalan ijarah. Informasi emiten pemirsa, PT Petrosia Tbk atau PTRO menyiapkan dana sebesar 82,14 miliar rupiah untuk melunasi obligasi dan sukuk seri A. Dana yang disediakan untuk melunasi kedua instrumen yang akan jatuh tempo di tanggal 20 Desember 2025. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, manajemen PT Petrosi Tbk menyiapkan dana untuk pelunasan pokok dan bunga dari obligasi berkelanjutan 1 Petrosi tahap 1 tahun 2024 seri A. Selain itu, perseroan juga akan melakukan pelunasan pokok dan imbalan ijarah dari sukuk ijarah berkelanjutan 1 Petrosi tahap 1 tahun 2024 seri A. Perseroan menginformasikan dana yang disediakan untuk melunasi kedua instrumen yang akan jatuh tempo tanggal 20 Desember 2025 totalnya mencapai 82,145 miliar rupiah, sudah termasuk imbalan ijarah. Adapun rincian nilai utang obligasi dan sukuk diantaranya obligasi berkelanjutan 1 Petrosi tahap 1 tahun 2024 seri A sebesar 47 miliar rupiah dengan tingkat bunga sebesar 6,5%. Kemudian sukuk ijarah berkelanjutan 1 Petrosi tahap 1 tahun 2024 seri A sebesar 33 miliar rupiah dengan imbalan ijarah sebesar 2,14 miliar rupiah. Dana pelunasan ini akan diserahkan kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selambat-lambatnya di tanggal 19 Desember 2025 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, KSEI akan mendistribusikan dana tersebut kepada para pemegang obligasi dan sukuk ijarah pada tanggal jatuh tempo di 20 Desember 2025. Sekretaris Perusahaan PT Petrosi Tbk Anto Broto mengatakan, dengan akan dilunasinya pokok dan bunga, maka seluruh kewajiban perseroan tersebut telah terpenuhi dan berakhir. Berbagai sumber IDX Channel. Dan secara teknikal pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini saham PTRO lebih cenderung tertekan, terutama di sesi pertama pada pagi tadi. Namun di beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua, saham PTRO bangkit memangkas dari sisi pelemahan, bahkan sempat bergerak di zona hijau meskipun bergerak flat sampai sejauh ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham PTRO di sepanjang perdagangan hari ini. Ditutup di level hari sebelumnya di 27 November ditutup di level 9.950. Pasca dibuka di sesi pertama pada pagi tadi, langsung bergerak di zona merah ke 9.900, bahkan langsung mengalami pelemahan yang cukup dalam hingga ke 9.650. Pada 9.30 10.30 pada pukul 11 jelang penutupan di sesi pertama pada siang tadi, pelemahan sudah mulai terpangkas, bahkan di pembukaan sesi kedua sudah menguat kembali ke 9.850. Saat ini saham PTRO sudah berbalik menghijau di 0,25% penguatannya di 9.975 rupiah per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pemirsa. Di tengah pelemahan dalam hari ini dan juga pembalikan arah yang terjadi dalam 6 bulan terakhir, saham PTRO sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, pemirsa, di mana dalam 6 bulan sudah menguat di 219%, year to date sudah menguat di 261%. Di perdagangan akhir November masih diperdagangkan di level 3.000, 25 Juni mengalami pelemahan yang cukup dalam ke 2.500-an. Juli, Agustus, September, Oktober, dan November ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Hari ini di 9850, intraday hari ini sempat ke 10.050 untuk penguatan signifikan untuk PTRO dan tampaknya juga menembus ke level tertinggi dalam beberapa waktu terakhir. Beralih ke grafis selanjutnya, beberapa indikator untuk dari sisi valuasi terhadap saham PTRO. Kita akan coba lihat dari posisi pernya, price earning ratio sudah di 640.25 kali, PSR di 7.38 kali, bahkan PBV sudah jauh di atas 1 kali, 24.30 kali, dan PCFR-nya di 29451.44 kali. Ya, perkembangan dari sisi fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan cenderung tertekan jelang libur akhir pekan. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Jelang libur akhir pekan, indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan, namun sampai sejauh ini level 8.500-an masih mampu dipertahankan. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Peter Susilo yang merupakan Branch Manager of YB Gocuan Semarang. Kita akan langsung sapa saja Pak Peter. Selamat sore. Apa kabar Pak? Selamat sore, Pak David. Puji Tuhan, baik, sehat. Pak David juga bagus ya Pak. Apa kabar? Kabar baik juga Pak Peter sampai sejauh ini. Meskipun indeks harga saham gabungan jelang akhir pekan ini lebih cenderung mengalami tekanan yang cukup dalam, Pak Peter. Kita review terlebih dahulu Pak. Dalam sepekan terakhir indeks harga saham gabungan di tengah fluktuasi harga yang terjadi mampu mencatatkan rekor intraday dan penutupan tertinggi di sepanjang masa. Lajunya hingga sudah ke 8.600-an Pak. Bagaimana Anda melihat review teknikal IHSG dalam sepekan terakhir? Kalau saya lihat secara teknikal, kemarin ATH-nya di 8622 ya Pak David ya. Hari ini tutupannya kelihatannya mau di 8514 nih hari ini tutupannya. Kita lihat nanti tutupan. Kalau saya lihat, perhatikan semoga tidak jebol di 8.500 nih Pak David. 8.500 sampai 8478 untuk supportnya IHSG. Apabila dia breakdown di bawah itu ya berarti dia akan lanjut ke bawah ya. Nah semoga nih harapan saya kok mantul ya Pak David. Arahnya kalau kita lihat nih kan banyak berita-berita yang mengharapkan untuk IHSG ini ke 9.000 untuk akhir tahun Pak David. Malah mungkin sebelum ya Pak David. Arahnya ke sana sih. Baik, arah untuk jangka pendek dan menengah terlebih dahulu Pak. Mungkin ke arah minggu depan. Arah untuk indeks harga saham gabungan di tengah Senin yang merupakan awal bulan banyak sekali rilis data makroekonomi baik domestik maupun juga dari internasional. Beberapa data ekonomi Amerika Serikat masih ditunggu oleh para pelaku pasar untuk memastikan dovish the Fed di Desember. Kemudian inflasi PMI juga akan rilis di Senin Pak. Bagaimana arahnya untuk di pekan depan untuk indeks harga saham gabungan? Kalau saya lihat sih memang trennya masih bullish ya Pak David. Jadi saya lihat sendiri potensinya sendiri bisa menguji untuk kembali lagi ini arahnya untuk IHSG ya. Kita lihat juga memang inflasi RI sendiri kan juga terkendali nih Pak David ya. Kemudian semoga harapannya juga untuk rupiah jangan melemah. Kalau melemah ya berarti kan repot ini, berarti bisa kembali lagi ke bawah untuk IHSG-nya. Lalu kita lihat lagi untuk data globalnya sendiri. Nah ini dia. Kalau lihat dari globalnya sendiri kan ada gambaran keras untuk The Fed untuk menurunkan suku bunga di bulan Desember. Jadi ya kita harapkan semoga juga ada penurunan suku bunga juga untuk The Fed, Pak David. Itu arahnya ke sana.